Ya, Gitu. Pak Mahfud, saya mau mengajak Bapak untuk coba kita lihat dari sudut pandang DPR, Pak. Terlepas misalnya kita lihat bahwa DPR keliru gitu ya, salah dengan mengeluarkan keputusan itu. Tetapi kalau kita lihat alasannya DPR, dia memutuskan itu misalnya dengan menganulir PUU nomor 60 Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan gubernur bagi parpol yang sudah memiliki kursi, itu seberapa beralasan menurut Pak Mahfud? Karena kan misalnya putusan MK itu menyatakan misalnya 6,5 sampai 10% dari suara berlaku untuk parpol dan gabungan parpol untuk mencalonkan. Tidak menyebutkan persis seperti apa. Lalu ditafsirkan oleh Balik hanya untuk parpol yang tidak punya kursi. Itu Balik salah. Ilmu pengetahuan pasti akan menyatakan itu salah. Karena gini, MK itu memutus perkara itu atas permohonan dua parpol. Partai Gelora dan Partai Buruh. Partai Gelora dan Buruh, dua parpol yang tidak punya kursi. Tidak punya kursi. Dia mohon. Tetapi yang diuji undang-undang. Setiap ujian terhadap undang-undang, putusan MK itu tidak hanya berlaku bagi yang mohon, beda dengan putusan pengadilan perdata. Ini putusan MK itu erga omnes namanya. Erga omnes itu artinya berlaku untuk semua dan untuk seluruh Indonesia, untuk selapiran masyarakat. Itu di seluruh dunia dan di dalam tata hukum kita sendiri. Jadi dia berlaku juga untuk semua partai. Nah, oleh sebab itu ukuran 6% itu memungkinkan partai-partai yang punya kursi dan tidak punya kursi itu bergabung. Di dalam angka berapa? Misalnya untuk DKI 7,5%. Yeah. Ya gabungan partai-partai yang tidak punya kursi dan punya kursi minimal 7,5% itu boleh. Gitu, karena MK mengatakan ukurannya itu 7,5% berlaku bagi calon independen kan. Berlaku juga nih penyetaraannya bagi gabungan partai baik yang sudah punya kursi maupun tidak punya kursi. Kan begitu, bunyi pertimbangannya kan begitu. Yeah. Semua partai kan, semua partai. Bukan hanya partai yang tidak punya suara. Yang disebut partai tidak punya suara itu kan hanya disebut bahwa pemohonnya dua partai yang tidak punya kursi di DPR. Bukan berarti lalu hanya berlaku bagi mereka. Itu orang tidak ngerti hukum kalau menafsirkannya seperti itu. Artinya selain tindakannya salah, alasannya pun salah sebenarnya. Tindakannya salah, alasannya salah, tetapi yang bisa diyakini oleh publik itu memang latar belakangnya sengaja mau membuat salah. Gitu aja, mencari-cari alasan agar orang tidak bisa calon, agar partai tertentu tidak bisa calon gitu. Lalu dicari-cari alasan dengan seperti itu yang digunakan stempel DPR. Alangkah mahal DPR ini dijual murah. Harga stempel dan pembicaraan DPR itu mahal sekali di dunia internasional, di masyarakat nasional, di dunia pengembangan hukum. Harga DPR itu mahal sekali. Masa dijual dengan murah? Dengan tafsiran-tafsiran yang, maaf, kampungan seperti itu. Pak Mahfud, soal alasan DPR yang lain nih untuk tentang putusan MMA PUU nomor 70 itu, Pak. Itu kan alasan mereka sejauh ini alasannya antara lain karena terutama ada dua putusan lembaga peradilan terkait pilkada. Ya. Ada Mahkamah Agung dan ada Mahkamah Konstitusi. Lalu mereka menyimpulkan dan di rapat kemarin kita dengarkan putusan MA itu lebih detail. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan dikembalikan ke norma asalnya. Tapi meskipun dengan kalimat coto welo-welo, pakai bahasa Jawa dan juga bahasa Padang kalau nggak salah, basulu matahari gitu. Dua-duanya mengatakan sudah terang benderang. Iya. Nah, lalu fraksi-fraksi bersepakat memilih putusan MA saja. Ini beralasan atau menurut Bapak alasannya dicari-cari? Tidak beralasan sama sekali. Itu hanya untuk meloloskan Kaisang saja. Karena sudah terlanjur dideklarasikan kan sudah dideklarasikan 2 hari lalu. Gitu. Itu hanya untuk meloloskan itu saja. Padahal putusan MK itu juga sudah detail. Kan hanya menyebut satu umur. Mau didetailkan apa lagi umur itu? Apakah lewat 2 hari 2 menit, 2 hari 2 jam 2 menit, apakah mau didetailkan begitu? Putusan MK sudah jelas bahwa harus berumur 30 pada saat mendaftar. Iya kan? Apalagi yang mau didetailkan? Tidak ada detail, hanya kalimat itu. Dan pada saat penetapan, PKPU hanya menyebut aja sekarang. Pada saat penetapan, ya. Pada saat penetapan. Sesudah mendaftarkan lalu ditetapkan. Betul.